terkait dengan PLN hari ini bahwa PLN hari ini sudah jauh lebih modern dan PLN adalah salah satu perusahaan listrik yang sangat langka di dunia ini di mana kita memegang langsung semua proses bisnis dalam utilitas listrikan dari mulai pembangkitan, transmisi, distribusi sampai dengan penjualan ke pelanggan di negara lain biasanya dipisah-pisah, tapi di Indonesia kita full di bawah PLN. Dan hari ini kita PLN sudah dalam keadaan untung selama 4 tahun berturut-turut sehingga sudah memberikan kontribusi ke negara dan kita sudah memiliki lebih dari 51.000 pegawai dan revenue lebih dari 34 miliar dolar Amerika. Dan kita punya kabel bahkan sudah lebih dari perimeter bumi sehingga uh, sudah sangat 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 luas sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Mungkin seperti itu yang menjadi penjelasan awal terkait dengan PLN. Nah, PLN hari ini sudah melakukan transformasi sejak tahun 2020, 2021 dimulai, dan kita sudah punya PLN 29 Breakthrough, inisiatif hampir di seluruh lini ya, proses bisnis PLN. Nah, cuman pada saat ini kita akan fokus ke salah satu yaitu terkait dengan PLN Mobile. Nah, tapi sebelum ke sana bisa kita lihat bahwa 21 dari 29 inisiatif transformasi PLN adalah digital. Yang artinya PLN menjadikan digital salah satu tumpuan utama dalam melakukan transformasi dari mulai 2021 sampai dengan saat ini. Nah, sebelum nanti masuk ke transformasi, terutama tadi terkait dengan PLN Mobile, sebenarnya apa yang kita jadikan dasar? Kita di PLN berusaha menggali dulu masalahnya ada apa sebenarnya. Dan kita coba pisahkan dari sisi customer dan dari sisi operasional. Hampir saya yakin ini terjadi di semua BUMN, masih banyak proses manual, banyak yang masih tidak efisien, banyak yang tidak termonitor, atau kadang-kadang silo-silo, terus juga channelnya masih terbatas, manajemen juga masih berantakan. Nah, ini yang banyak menjadi kunci masalah dibanding daripada transformasi PLN. Dan ini kita jadikan pedoman utama sebelum melakukan transformasi. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, apalagi di IT biasanya kita selalu berbicara solusi, jangan sampai kita berbasis pada produknya atau berbasis pada solusi, tapi kita harus benar-benar tahu dulu problem statementnya seperti apa. Selain itu juga di root kami mendukung penuh transformasi di PLN. Kebetulan beliau juga S1, S2-nya adalah Computer Science, sehingga beliau memahami bahwa digital dan IT menjadi salah satu kunci utama untuk merubah, mentransformasikan sebuah perusahaan menjadi lebih baik. Tentunya nggak cuma itu, tapi ini juga soal people, bagaimana people di bawah kepemimpinan beliau juga full support terhadap transformasi ini. Karena percuma kita dari IT, digital, menyiapkan berbagai solusi, tapi tidak ada yang pakai. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak terpakai oleh user atau user tidak mau menggunakannya. Nah, ini sedikit sejarah terkait PLN Mobile. Sebenarnya PLN Mobile sudah dibangun sejak 2019. Cuman PLN Mobile waktu itu sangat-sangat buruk. Sebuah aplikasi yang sangat buruk. Yang download tidak sampai 500.000. Rating di Play Store juga hanya setengahnya, 2,5. Bahkan pernah lebih buruk lagi. Kenapa? Karena ini aplikasi yang kalau teman-teman mungkin swasta menyampaikan, oh ini BUMN asal-asalan bikin aplikasi. Itu benar. Aplikasi ini tidak bisa melakukan banyak hal. Tidak bisa transaksi, pelanggan juga. Misalnya kan paling banyak lampu mati lah atau ada masalah di meteran segala macam. Aplikasi ini nggak bisa dipakai apa-apa. Sehingga basically pada saat itu di tahun 2029, 2019, 2020 masyarakat tidak ada yang pakai ini. Saya yakin aktif usernya sangat-sangat rendah. Nah, untuk itu kami melakukan transformasi besar-besaran di PLN Mobile. Fiturnya kita ubah, proses bisnisnya kita ubah, bisa transaksi, bisa melakukan juga pengaduan di situ. Ada juga semua yang bisa dilakukan di kantor PLN kita pindahkan ke sini. Jadi benar-benar menjadi sebuah aplikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan dan terbukti dalam waktu.
4 tahun kurang, kita hari ini downloader sudah lebih dari 50 juta dengan active user di 5 sampai 6 juta dan ratingnya pun sangat baik. Kenapa ratingnya kelihatan too good to be true? Itulah salah satu kelebihan PLN di mana kita punya pegawai 50 ribu. Sehingga setiap ada rating bintang satu, kita datangi pelanggannya, kita tanya masalahnya di mana, dan kita langsung siapkan solusinya sehingga apa yang dijadikan keluhan dalam bintang satu tersebut bisa segera diselesaikan. Dan harapannya juga nanti aplikasi ini terus berkembang bukan hanya sebagai utility application, tapi menjadi revenue generator bagi PLN juga. Ini sedikit kalau lebih teknis karena saya yakin ini sebagian mungkin prodinya terkait dengan IT, bahwa PLN Mobile terlihat hanya sebagai sebuah aplikasi, tapi sebenarnya di belakangnya banyak aplikasi yang mendukung. Dan ini menjadi salah satu yang kita lakukan di PLN. Ini salah satu contoh. Tapi kita mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang legacy, aplikasi yang memang baru, proses bisnis juga kita streamlining semua menjadi satu aplikasi. Saya tidak mau menyebut super app karena itu kayaknya di BUMN lain juga banyak menggunakan, tapi nggak benar-benar super app juga. Tapi kita berusaha membuat aplikasi yang menjadi one stop application kalau PLN punya kantor, ibaratnya ya inilah kantor digitalnya PLN. Semua layanan PLN bisa didapetin di aplikasi ini. Seperti itu. Dan hasilnya apa? Ini salah satu hasil dari PLN Mobile. Biasanya kalau pelanggan melakukan pengaduan, di selesaikannya hampir 3 jam, 2 jam gitu ya. Tapi dengan adanya modernisasi terhadap pelayanan gangguan ini, tidak sampai 1 jam sudah selesai. Begitu juga transaksi yang ada di PLN Mobile terus berkembang. Ini terus berkembang. Dari dulu satu saja, 1 tahun setelah kita launching, itu masih sangat kecil jumlah transaksinya. Baru senilai 12 miliar. Hari ini sudah hampir 700 miliar. 2025 prediksi kami sudah lebih dari 1 triliun. Masih sangat sedikit dibanding transaksi total yang ada di PLN, tapi ini merupakan perkembangan yang sangat baik yang artinya membuat sebuah aplikasi harus punya impact dan ternyata memang bisa menghasilkan impact yang luar biasa. Nah, itu tadi dari sisi pelayanan pelanggan. Nah, ini soal operasional. Kami juga membangun yang namanya virtual command center. Kenapa virtual? Karena memang kita bagaimana berusaha memindahkan comment center yang biasanya ada di ruangan besar, hanya dipantau beberapa orang. Nah, ini kita pindah menjadi sebuah aplikasi berbasis web dan aplikasi natif untuk bisa dipakai oleh seluruh lapisan manajemen di unit kami, terutama bagaimana kita melakukan pelayanan terhadap pelanggan, sehingga benar-benar kita PLN bisa melihat kinerjanya PLN seperti apa. Dari mulai tadi, kalau misalnya teman-teman semua melakukan pelayanan eh, permintaan tambah daya, pasang baru, atau misalnya melaporkan adanya gangguan, ini semua di aplikasi ini termonitor. Jadi kalau misalnya ternyata pengajuan hari ini, 1 minggu nggak diproses oleh unit kami, kami tahu dan kami bisa langsung memberikan action teguran kalau perlu sanksi disiplin terhadap petugas kami. Lagi-lagi ini detailnya tadi yang tadi saya sampaikan, ada auto management, terus juga kita bisa tahu customer kami seperti apa, tadi sampai ke rating juga kita bisa lihat, dan ini sampai Pak di root kami bisa melihat. Bahkan kami sudah pernah melakukan pemberhentian kontrak kerja terhadap petugas kami karena melakukan pelanggaran. Aduan gangguan berjam-jam tidak dilakukan. Terus bukannya dilakukan malah diklaim selesai. Nah, itu kita sekarang di PLN very very strict. Petugas kami, karyawan kami yang tidak melakukan tugasnya dan terpantau secara sistem, itu kita punya justifikasi yang kuat untuk melakukan tindakan tegas terhadap perilaku tersebut. Dan lagi-lagi
kami melakukan eh, inisiatif ini mendapat hasil yang luar biasa. Dulu kami meng-hire lebih dari 2.000, hampir 3.000 pekerja cuman untuk mantengin satu-satu kalau ada gangguan, kalau ada eh, permintaan sesuatu. Dengan adanya virtual command center ini, jumlah pegawainya jauh lebih rendah jumlahnya. Walaupun memang ini adalah industri padat karya, tapi kalau kita lihat aspek finansial ini dapat efisiensinya hampir 320 miliar dalam 1 tahun, yang artinya ini jauh lebih efisien bagi perusahaan, sehingga teknologi ini adalah sebuah kunci juga dalam melakukan efisiensi. Memang di Indonesia masih jadi sebuah perdebatan ketika kita ditabrakkan oleh bagaimana dengan pegawai kita mau apakan, atau misalnya kalau ada teknologi nanti tidak ada bisa menyerap pekerjaan, tapi bagi perusahaan sebenarnya manfaatnya luar biasa, sehingga kami PLN tidak berhenti dengan di sini dan terus mengaplikasikan banyak teknologi. Tadi ini baru satu dari 21 transformasi digital, dan kita bisa melihat manfaatnya. Mungkin itu dari saya sih dalam singkat tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Luar biasa ya Pak pencapaian dari PLN ya. Dan eh, kelihatannya memang masyarakat baru melihat sebenarnya kayak tip of the iceberg gitu ya, baru puncak gunung esnya. Tapi sebenarnya udah dilakukan sampai di belakang begitu banyak yang sudah dibenahi ya Pak. Eh, Mungkin ada beberapa sebelum kita lempar pertanyaan ke audiens gitu Pak. Ada beberapa mungkin yang saya ingin coba diskusikan gitu Pak. Yang pertama Pak mengenai legacy yang tadi menarik Pak ya. Aplikasi legacy ini kan apakah masih ada yang ini Pak, maksudnya tanda kutip jadul gitu, jangan-jangan masih ada yang silo gitu Pak, Pak Adi. Nah ini gimana strateginya Pak? Kadang-kadang itu tidak tergantikan gitu, mungkin ada alasan tertentu. Ya. Ya, Pak di-share Pak. Nah, jadi kalau di PLN Pak, memang kita dulu semangatnya ini dulu semangatnya. Jadi di luar dari inisiatif PLN Mobile, kita punya inisiatif lain namanya Single Source of Truth, di mana kita berusaha menjadikan data kita jadi satu. Dulu PLN di unit-unit itu punya data sendiri-sendiri, punya sistem sendiri-sendiri. Nah, dengan tadi kita coba menyatukan data, mengharmonisasikan data, terutama sampai dengan aplikasinya. Kita satu PLN, Pak, punya 800 lebih aplikasi. Tapi kita coba sederhanakan, yang tadi tadi Bapak bilang, ada sistem legacy, jadinya dari silo. Nah, itu kita sudah petakan, Pak. Ada lebih dari 800, dan kita dalam proses mengintegrasikan, atau kadang-kadang kita menjadikan satu aplikasi-aplikasi yang kadang-kadang cuma dipakai setahun sekali, atau kadang-kadang hanya dipakai di unit tertentu. Nah, ini akan kita jadikan hanya 130 aplikasi dan selesai di 2027. Jadi ada aplikasi legacy yang very very important dan emang nationwide dipakai, itu kita pertahankan, kita re-engineering, kita jadikan lebih baik. Tapi banyak juga aplikasi yang silo, aplikasi yang mungkin dipakai hanya beberapa orang, hanya sebenarnya cuma beberapa fitur yang bisa masuk dalam aplikasi lain, itu kita eliminasi dan jadikan hanya core aplikasi saja di 130 aplikasi. Ya kadang-kadang gini Pak ya, apa godaan kalau kita lakukan ini transformasi itu ada sesuatu di depan yang harus kita lakukan, tapi sebenarnya banyak PR di belakang yang seperti housekeeping, apa perbaikan-perbaikan dari existing operation gitu ya. Nah ini kadang-kadang kan dilema Pak ya. Apakah kita create baru, apakah kita benahin di belakang, apakah timnya terpisah kayak gimana Pak? Boleh dari sudut pandang project management sama operation kayak gimana Pak? Iya, kalau yang kita lakukan di PLN, kebetulan karena kita punya Icon Plus, Pak. Jadi kita Oh, tim IT itu di PLN pusat saja kita ada 300 orang, di Icon ada 800 orang. Jadi kita punya lebih dari 1.000 workforce untuk luar biasa. melakukan baik yang development ke depan maupun yang review dan engineering yang belakang. Nah, ini sehingga semua itu berjalan paralel, Pak. Memang kita butuh waktu yang panjang. Kita start dari 2021, baru akan selesai di 2027. Tapi saya kira asalkan ini kita punya planning yang baik dan kita tegas terhadap user, karena kadang-kadang user ya Pak ya yang suka mintanya macam-macam dan terus berubah. Itu kita memang butuh dukungan dari direksi, dan kebetulan direksi kami juga
very very suportif dan tegas bahwa kalau sistem tidak diubah, maka kita akan punya beban operasional yang sangat besar. Dan itu kita semua state dalam eh, rapat-rapat yang formal, dijadikan dokumen resmi, dan ditandatangani oleh seluruh direksi. Ditambah lagi juga kita semua state impact finansial seperti apa. Sehingga ini juga menjadi kepentingan bersama semua, Pak. Betul, Pak. Jadi emang apa approach top down itu mau nggak mau harus dilakukan, Pak ya. Kalau Untuk nggak bisa. di BUMN besar biasanya perlu, Pak. Siap. Dan kami lihat mungkin anak perusahaan seperti Icon Plus ini yang very big actually gitu ya. Nah, maksudnya dan berhasil kolaborasi secara seamless dengan induk perusahaan untuk menghasilkan layanan yang satu pintu gitu Pak. Ya, ini luar biasa ya. Mungkin bisa jadi percontohan untuk teman-teman di BUMN lain dengan anak perusahaannya Pak yang fokus di bidang IT. Dan saya dengar mungkin kayak contoh implementasi PDP sendiri di Icon Plus sendiri itu membentuk divisi sendiri ya. Emang saya dengar luar biasa atas keseriusan mengantisipasi pergerakan IT terbaru di internal PL maupun anak perusahaan ya Pak ya. Luar biasa ya. Makasih, Pak. Ya, kemudian tadi menarik Pak mengenai problem statement ya. Jadi eh, kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada dua Pak ya, bahwa problem yang terjadi ini problem dari internal gitu kan Pak, maupun problem dari user. Nah ini kadang-kadang prioritinya seperti apa Pak? Kadang-kadang di apa sih kalau kita di agak teknis di product owner gitu kan pada saat kita bangun di Scrum atau sprint period setiap 2 minggu gitu. Nah ini sebenarnya feedback utama ini internal atau end user di luar gitu drivernya. Jadi kalau ketemu dua-duanya mana priority gitu Pak? Monggo Pak. Ya, kalau kami memprioritaskan berdasarkan impact, Pak. Jadi kita cek Oh, impact baik secara finansial dan non finansial seperti apa, lalu kita prioritaskan urutannya seperti apa. Jadi kita berusaha mengerjakan yang memang kalau kita kerjakan hal tersebut impactnya luar biasa, hmm. sehingga jauh lebih objektif dibanding kita, oke, jadi kadang-kadang terjadi ada perselisihan juga antara ini mau internal dulu atau eksternal dulu. Dua-duanya penting, tapi kita kita hitung saja sebenarnya. Impact. Kadang-kadang banyak Pak solusi IT yang kesannya keren menyelesaikan masalah, tapi Ya. ketika kita kita menghitung impactnya ternyata tidak terlalu ini juga. Jadi benar-benar yang kami cek adalah impact secara finansial maupun non finansialnya seperti apa. Menarik Pak, bagus banget nih. Ini saya catat banget karena banyak sekali masalah yang kelihatannya kita lakukan adjustment lewat kualitatif Pak ya. Padahal sebenarnya kita bisa hitung ya secara show me the money. Angkanya berapa nih sebenarnya kalau dari pembenahan ini impact-nya sebesar apa? Good point Pak. Betul. Ini saya catat benar Pak buat teman-teman yang kadang-kadang di lapangan, di organisasi, mereka kebingungan kan. Mana yang duluan nih kan dilempar ke product owner. Sebenarnya product owner nggak sendiri Pak ya. Dia diberkati, diiringi dengan data-data yang hasil dari tim data analytics gitu ya Pak ya. Oke, oke, Betul, oke. Pak. Good Secara point. organisasi PLN punya tim khusus Pak, namanya IT Business Partner, yang memang Hmm, tugasnya menjembatani antara tim IT dan business owner, sehingga dia eh, berada di tengah untuk menjembatani ini, sehingga memang hal-hal yang terjadi, terutama perbedaan pendapat antara dua sisi tersebut, ada ya, ruangnya tersendiri. ya, ya, betul, betul. Baik, menarik Pak. Saya paham Pak Pratama awalnya dari technical, sekarang sudah full di manajerial ya Pak ya. Tapi maksudnya tetap kita coba tanya beberapa pertanyaan teknis, karena kita kalau di IT, walaupun di manajerial, kalau nggak tahu teknis, nggak bisa juga ya Pak ya. Harus pasti kita dukung dengan data-data teknis. Oke, mengenai ini Pak, mengenai yang tadi Bapak bilang ada 50 juta aktif user, kemudian ada 6 juta aktif user Pak ya. Itu daily atau monthly Pak? Kalau di yang PLN Mobile ya Pak ya. Ya, kalau PLN Mobile, Pak, itu kita menghitungnya masih di monthly active user. Kenapa? Monthly. Karena memang aplikasi PLN sifatnya masih aplikasi yang dipakai bulanan, belum aplikasi Betul, harian. betul. Masih aplikasi Memang daily. sifatnya memang Ya, sifatnya bulanan Pak ya. Oke, jadi betul. 6 juta meaning sekitar 12% adalah active user Pak ya, which is very good ya. Yes, Sebagai perbandingan, kalau nggak salah Facebook sekitar 40% itu udah very ekstrim kan gitu ya, maksudnya ya. sosial media. Untuk Artinya kita sosial di atas, media memang sosial media e-commerce very karena very daily. high. Nah, Iya, iya, betul, betul. Tapi karena untuk yang monthly basis ini 12% luar biasa menurut saya. Baik Pak, untuk yang, nah ini Pak. Tadi menarik ya, Bapak bilang ada virtual comment center. Bapak bisa cerita apakah bedanya dengan dashboard yang isinya visualisasi data atau
sebenarnya dia next level dari dashboard itu sendiri gitu Pak. Boleh di-share Pak isi infonya. Iya, jadi Virtual gini, command angka hanya berbicara ketika ada narasi di situ. Nah, jam. sehingga saya sering banget melihat lah di Indonesia ini paling suka ngebuat dashboard. Oh, itu saya paling bosan juga sebenarnya. Nah, tapi ketika kita membangun dashboard, kita harus memahami sebenarnya apa yang mau kita lihat, gitu kan. Angka-angka Betul. itu apa yang mau kita lihat. Nah, kalau di comment center ini bukan hanya angka, tapi kita ada judgement di situ yang sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Tadi kalau lihat sekilas ada merah, kuning, hijau, hitam. Hmm. Nah, jadi angka itu kita sesuaikan dengan standar kita. Misal, Bapak melakukan pengaduan hari ini, jam 3. Itu masuk dalam visual comment center masih hijau. Tambah 20 menit, masuk kuning. Dan Oh, seterusnya. Begitu sudah masuk merah, ini sudah merah. banyak dilakukan sanksi dan langsung masuk notifikasi. Kalau sudah Oh, hitam, notifikasinya sampai Pak Dirut, Pak. Dan itu bisa sampai ada pemberhentian kontrak kalau terjadi luar berulang biasa. kali di tim yang sama. Jadi ini Luar bukan biasa. hanya menunjukkan data, tapi harus ada action dan di situ juga kita ada beberapa fitur kecil tambahan lah. Misalnya di situ kita udah mulai ada yang kuning merah, itu sudah bisa ada action untuk kita kontak langsung lewat situ dan langsung keluar angka untuk ditelepon. Ya memang nggak bisa ini cuma menampilkan data doang, harus benar-benar ada. Kita butuh Ya. apa sih? Dan emang proses bisnis seperti apa? Itu juga harus clear. Iya Pak, artinya dalam virtual command center itu juga including auto escalation atas tadi ya pergerakan dari hijau ke kuning, kuning ke merah dan bahkan ke hitam gitu Pak ya. Iya, betul. Baik. Bapak boleh cerita sedikit mengenai dari sisi teknologi terbaru ya Pak ya. Di sini tentunya banyak adik-adik mahasiswa juga yang ingin dapat insight secara teknikal, misalnya dari sisi AI penerapan seperti apa, security yang kita bisa hindari maupun mungkin IoT gitu Pak, mungkin sekilas gitu dari ada sampel-sampel yang bisa diceritakan. Ya, kalau sekali terkait dengan IoT, sebenarnya kalau di PLN kami masih fokus di pembangkit dan transmisi. Terutama pembangkit Ya. kami, per pembangkit itu ada lebih dari 1.000 sensor, Pak. Karena hampir setiap titik kita harus monitor, gitu ya. Begitu juga dengan transmisi. Tujuannya apa? Security, Pak. Kalau pembangkit kami kenapa-kenapa, transmisi kami tiba-tiba, mohon maaf, beberapa tahun lalu ada mati lampu di Jakarta karena pohon sengon. Kalau kita menggunakan IoT dan itu kita bisa dapat early warning, hal-hal seperti itu bisa jauh dihindari dari bahkan eh, sebulan, 2 bulan sebelumnya. Jadi kita Oh, fokusnya untuk ngasih operational excellence. Karena bagi kami kalau udah arahnya ke pelanggan, mungkin kita memang bisa kita serahkan ke Icon Plus, Pak. Icon Plus sudah mengembangkan IoT solution untuk di oh rumah. iya. Tapi itu kan komersial yang masih berkembang. Tapi kalau utamanya di PLN itu masih operational excellence di pembangkit dan transmisi. Betul, Pak. Eh, Menarik ya. Tadi berarti eh, jenis sensor apa aja sebenarnya yang kita dapatkan dari implementasi IoT ini, Pak? Apakah suhu, apakah apa? Mungkin bisa cerita, Pak, agak teknis sedikit. Yang utama tadi betul, Pak. Suhu satu pertama. Hmm, Listrik sangat dekat dengan panas, Pak, dan betul, panas betul, betul. cikal bakal dari masalah dalam listrik. Nah, Hmm. itu jadi salah satu yang utama. Pertama satu suhu, kedua ada juga terkait dengan movement. Nah, itu juga sering kita Ya, pakai. Yang ketiga betul. juga kadang-kadang ada cahaya. Jadi hampir semua sensor sebenarnya kita pakai. Dan di pembangkit tadi lebih dari 1.000 itu hampir semua sensor kita pakai. Karena di Arti, pembangkit arti, kita hmm. ada Artinya di namanya digital virtual twin. command center tadi nggak kita bicara hasil input teman-teman di lapangan, tapi juga mesin to mesin nih Pak ya, yang kita dapatkan dari 1.000 sensor tadi, otomatis nanti akan tampil di virtual command center tadi Pak ya di dashboard Ya, kita. jadi virtual commenter center ini ada beberapa versi, Pak. Ya, tadi saya perlihatkan itu yang untuk teman-teman di unit distribusi yang memang bersentuhan dengan pelanggan. Nah, kalau yang pembangkit dan transmisi punya virtual command center sendiri-sendiri, gitu. Dan masing-masing direksi juga bisa mengecek masing-masing. Jadi very customized dan benar-benar ini bukan soal memperlihatkan direksi yang bagus-bagus. No, Eh, ini benar-benar untuk memberikan real information di lapangan. Iya Pak. Apa yang penting dampaknya itu Pak ya. Ya, betul.
Benar Pak, kebetulan di kampus juga kita lagi ditekankan untuk menjadikan kampus yang berdampak. Jadi emang itu tugas kita bersama Pak. Pak izin mengenai yang security tadi ya Pak ya. Eh, Tentunya dengan makin banyak sensor, makin banyak juga potensi-potensi mungkin new device segala macam. Apakah itu juga salah satu pintu security yang harus kita antisipasi gitu? Iya, untuk PLN sendiri karena kita masuknya dalam Ovitnas juga ya Pak. Jadi security selalu jadi concern kami. Kami bahkan sudah membangun security operation center baik untuk IT kami maupun operation teknologi kami. Karena jujur kami sempat kebobolan di beberapa tahun yang lalu walaupun bukan di sistem utama. Nah, itu jadi pembelajaran di kami bahwa ini merupakan security yang harus jadi utama. Jadi kita bukan hanya berbicara soal firewall aja atau segala macam, tapi Betul. kalau sesuai teori ya kita blue team, red team punya, terus dari mulai cyber forensik kita punya, eh, terus juga sampai ke endpoint security kita juga pasang yang lumayan lengkap. Terutama yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengedukasi pegawai, Pak. Karena ternyata setelah kita deteksi, sebagian besar kebocoran atau security itu biasanya adanya di endpoint, Pak. Entah di Ya, WiFi, entah di device pegawai. betul. Mhm. Itu yang jadi fokus kami sehari-hari ini. Ternyata kalau ya mungkin yang terjadi kayak misalnya ada di Bank Himbara juga pernah, di Ya, BUMN juga pernah, pemerintah juga pernah. Setelah kita selidiki dari laptop pegawai, Pak, yang tidak secure. Nah, itu yang di PLN sendiri kita sudah berikan laptop kerja khusus yang sudah kita install endpoint security yang lumayan lah ya untuk memang belum seperti kayak misalnya perusahaan swasta kayak Siemens yang itu security berlapis-lapis, tapi kita berusaha bagaimana menyeimbangkan security yang oke tapi juga tetap nyaman untuk pegawai kami. iya Pak. Menarik tuh Pak. Mengenai laptop ya, karena eh, masalah dari sisi ada masalah bajakan juga, tapi hopefully sekarang udah rapi ya. Karena kalau komputer pribadi kita juga nggak tahu lisensi segala macam ya Pak ya. Betul, Pak. Tapi kalau dari sisi keamanan Pak, boleh tahu misalnya mereka pakai laptop pribadi, apakah SSO juga implemented di sana gitu Pak? Jadi Ada, Pak, ya kalau di PLN bekerja kami membagikan laptop khusus Pak untuk pekerjaan jadi nggak pakai laptop pribadi hmm, jadi nggak bring your own device. SSO sudah menjadi standar dan kami punya ini juga apa namanya anti kayak mulai antivirus terus juga apa namanya ya saya lupa ininya tapi sudah ada manajemen khusus di setiap laptop yang benar-benar membatasi kegiatan-kegiatan yang cukup rentan dari sisi security. Dari sisi koneksi juga seluruh WiFi dan perangkat yang mendukung koneksi di lingkungan kerja PLN juga sudah kami lapisi security di situ. Dan untuk beberapa kegiatan yang very very urgent atau utama, kami memberikan akses VPN khusus untuk pegawai-pegawai yang memang punya otorisasi oke. terhadap kegiatan tersebut. Ya mau nggak mau VPN Pak ya, karena perlu akses khusus direct misalnya ke Ya. server atau ke root ya dan selainnya. Menarik nih Pak, yang dari sisi security masih Pak ya. Kalau boleh tahu gambaran Pak dari total tadi ada 700 di Icon Plus, Bapak sendiri ada 300 di headquarters. Tim security itu berapa orang Pak? Boleh biar ada gambaran gini. Iya, kalau di pusat sendiri kami punya satu Ya, bidang khusus dipimpin oleh ya, satu VP, dua manajer, dan tim di bawahnya yang ada lebih dari 15 orang. Tapi kami juga didukung oleh Econ Plus yang mengoperasi security operation center kami. Nah, cuma baik. untuk pegawainya di Icon Plus agak konfidensial karena memang itu kan khusus. Tapi kami Ya, juga meng-hire pihak ketiga, Bapak. Kayak misalnya red team, blue teamnya kami pakai visa dari luar. Nah, Pentes Pak ya. ya, terus digital forensik juga kami menggunakan servis dari beberapa negara sekaligus. Jadi, Oke. karena kalau kita lihat serangan itu Ya, punya ya, dari hal luar. yang beda-beda dan ahlinya beda-beda, Pak. Biasanya kita dari Cina satu, dari Eropa satu, dari Ya, ya. US satu. Nah, Luar biasa. Ya. Menarik Pak, memang ini konsekuensi dari objek vital Pak ya dari suatu negara. Artinya memang perang sekarang perang digital ya. Bapak saya boleh tahu nih agak ke dalam sedikit. Kalau kita ngomong objek vital itu, kita ngomongkan infrastruktur yang sovereign juga harusnya gitu Pak ya. Ini boleh diinfo gitu Pak. Misalnya
di level OS kah, di level middleware kah, di level database kah, di level-level yang sebenarnya kita nggak terlalu main ya di Indonesia. Nah, apakah pendekatan dari PLN untuk menangani sovereignty aspek dengan objek vital ini kita turun ke bawah gitu Pak untuk eh, tidak bergantung kepada ya vendor login lah terhadap suatu negara tertentu. Nah, itu gimana strateginya Pak? Biar Ya, kita jadi tahu. di Icon Plus Pak kita berusaha membangun kapabilitas sendiri sehingga Siap. Icon Plus punya eh, apa ya, punya data center sendiri dan Baik. kita juga karena PLN ini very very important dan vital, kita preferensinya cukup lebih ke arah on premise Pak. Sehingga Oh, perkembangan teknologi tadi sampai kalau kita ngomong sampai ini sih dan ketergantungan kita coba hmm. minimalisir. Termasuk juga eh, perangkat. Perangkat kami nggak pernah berpaku pada salah satu merek. Misalnya patokannya hanya murah saja. Enggak, kita nggak seperti itu. Jadi kalau di PLN kita punya teknologi minimal satu satu teknologi harus ada dua minimal Pak penyedia. Backup, betul. Ya. Ya, bahkan untuk tadi kalau Bapak nyebut backup, backup pun kami ada backup yang memang biasa sampai yang airtight. Jadi terpisah. Ya, kami juga tidak ingin terjadi apa yang terjadi di PDN berulang di kami. Itu juga kami siapkan. Jadi Oh ya, kalaupun nah terjadi itu. malware, terjadi apa Ya, ransomware, kami bisa backup dengan segera. oh ya, itu maksudnya backup dari sisi data dan apa Nah, media gitu Pak ya. Tapi maksudnya tadi backup dari sisi teknologi Pak ya. Jadi misalnya OS sendiri nggak bergantung ke satu OS gitu, tapi ada alternatif itu untuk oh, backup teknologi. In case misalnya kita dengan negara itu ternyata ada dispute kecil gitu yang agak sensitif menyangkut nanti vendor-vendor mereka. Nah iya. itu gimana Pak antisipasinya? Boleh, OS boleh. sendiri kita running untuk nggak cuman yang tanda kutip private, tapi yang open source juga kita praktis beberapa eh, di beberapa teknologi kayak OS tadi ya Hmm. Windows kita pakai, Linux juga tetap kita pakai karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Pak. Iya, Begitu iya, juga di tempat tadi middleware apalagi itu lebih dari satu teknologi di iya, lebih iya. dari satu negara gitu ya. Eh, bahkan kalau di level infrastruktur antivirus kami lebih dari satu dan yang menarik beberapa kalau yang basis open source di Indonesia banyak vendor lokal yang sudah punya specialized solution untuk itu sehingga ketergantungannya harusnya lebih minim ya. Betul. Luar biasa. Ini implikasi dari objek vital artinya kita melakukan banyak hal dengan investasi yang sangat besar di belakang layar gitu kan Pak ya untuk mengamankan ini semua Pak ya. Yang kelihatan, yang nggak kelihatan di puncak gunung es gitu kan Pak ya. Ini luar biasa ya. Saya apa? I feel you lah Pak. Maksudnya di belakang itu pasti kita luar biasa tuh effortnya. Satu Pak, mungkin yang lagi hype gitu ya. AI sendiri tadi mungkin belum dijawab. Mungkin di sisi inovasi apa yang ya apakah di belakang, apakah di depan yang sudah dilakukan Pak? Mungkin bisa di-share. Ya, jadi untuk AI, PLN punya ruangan khusus untuk eh, meriset ini. Kenapa kita sampai bangun ruangan khusus? Karena balik lagi tadi, kita tahu AI melakukan processing data kami luar biasa dan Hmm. kita berusaha melindungi data kami sehingga kami fokus ke AI yang running on premise, Pak, tidak processing on cloud. Jadi kalau kalau mau tanya BUMN mana yang sudah punya GPU NVIDIA H200 itu kami sudah punya Pak dari tahun lalu. Jadi kami sudah praktis untuk beberapa use case AI, kita sudah running lebih dari 10 use case dan kita sedang mulai riset untuk another 70 use case Pak untuk di PLN. Balik lagi tadi karena AI kalau kita gunakan dengan benar, datanya juga rich Valid. dan minim halusinasi, itu Ya. dampak secara finansialnya luar biasa. Ya, ya, ya. Luar biasa Pak ya. Artinya itu udah berdampak langsung ke bisnis Pak ya. Dari ESDR maupun dari aspek sovereign juga Pak ya. Misalnya untuk antisipasi anomali segala macam gitu ya Pak ya. Ya. Baik. Nah dari sisi ini Pak, eh, kalau dari sisi mahasiswa nih Pak ya, dari mahasiswa point of view. Artinya tadi Bapak bilang syarat dengan SDM yang begitu banyak di organisasi gitu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya advice gitu terhadap mahasiswa sekarang nih, em, fokus-fokus apa yang sebenarnya perlu diperdalam dari area informasi teknologi ini gitu.
Kalau dibilang satu, dua, tiga mungkin bisa priority dari Bapak gitu. Ya. Nomor satu, kuasai data science. Data sangat penting. Nanti kan turunan banyak, AI sendiri sangat bergantung pada data. Data science juga masih sangat mahal ya Pak untuk kita hire. Siap, Yang siap. kedua adalah tetap terkait dengan infrastructure. Mau bagaimanapun IT akan berkembang, kita tetap akan butuh backbone yang luar biasa di baliknya. Yang ketiga tentunya terkait dengan cyber security karena ini perkembangannya juga sangat cepat dan tidak akan pernah eh, ini juga di IT nggak bakal obsolete terkait security ini. Betul. Tiga itu yang menurut saya mahasiswa kalau mau ambil eh, fokus tadi data, infrastruktur, pengolahan data, infrastruktur di belakang backbone mau itu network, data center atau apa. Yang ketiga cyber security. Infrastruktur meaning including cloud juga Pak ya, itu banyak hal Yes, baru di sana. ya. Oke, oke. Teknologi apapun di situ, infrastruktur Nah, tetap akan jadi tumpuan. menarik Pak, luar biasa. Intinya nanti Pak, kita juga menyampaikan bahwa ISN bergerak untuk menjadi kampus yang menjadi sahabatnya industri Pak. Jadi kita merasakan memang nggak mudah juga untuk mencari talent-talent ini dan kita rencananya dan sudah berjalan mulai dengan salah satunya teman-teman data center untuk berjalan beriringan Pak. Jadi teman-teman ADE waktu masuk itu sudah langsung menempel ke industrinya itu. Jadi kalau berkenan nanti satu saat kita kopi darat gitu Pak untuk menceritakan mengenai ini. Jadi mungkin kita juga bisa mencari celah-celah yang seringkali SDM-nya sulit dicari di market gitu Pak. Kita bisa siapkan lebih awal. Nah, kita ingin, ya itu Pak tadi Pak, sama-sama kita ingin memberikan dampak yang langsung terasa gitu Pak. Itu Pak rencananya. Insya Allah nanti ke depannya kita kalau diperkenankan ingin berkolaborasi dari aspek ini Pak. Tentunya nggak mudah terus terang untuk tiga aspek ini untuk mencari resource-nya. Tadi ya Pak yang menarik ya. Artinya dengan semua teknologi baru yang kita inovasikan, sebenarnya cyber security itu menjadi kewajiban yang implikasi yang trade off yang memang harus kita antisipasi Pak ya. Makin banyak inovasi, makin berat cyber security yang harus dilihat lagi gitu Pak ya. Betul. Baik, Bapak, terima kasih nih. Kami izin untuk membuka pertanyaan dari rekan-rekan Pak. Silakan dari rekan sekalian yang ada ingin ditanyakan, monggo silakan. Atau dari Pak Pratama ada yang mau disampaikan, boleh Pak. Advice-advice yang untuk generasi Bunda maupun teman-teman di sini yang dari industri juga. Saya pikir tadi pembelajaran bagus banget ya. Artinya organisasi tadi top down, kemudian masalah sovereign gitu, kemudian masalah banyak sekali yang kita bisa pelajari hari ini. Mungkin ini Pak sih, teman-teman mahasiswa kalau yang saat ini sedang belajar programming, segeralah berpindah ke prompting. Karena kalau programming semua ada di GitHub, Pak. Tapi kalau prompting itu GitHubnya belum ada. Belajarlah bagaimana cara prompting sehingga Iya, eh, iya, iya. membangun sesuatu itu akan jauh lebih cepat. Karena sekarang Betul. klien itu udah mulai berpikir gimana caranya jadinya aja, nggak memikirkan apa yang kita lakukan di belakang. Jadi sudah mulai result oriented. Jadi gimana caranya kita juga mengikuti perkembangan supaya bisa menjadi lebih cepat. Agree, Pak. Saya sendiri merasakan prompting yang tepat memberikan dampak efisiensi maupun percepatan yang luar biasa, Pak ya. Dan begitu banyak tools yang bertebaran juga yang bisa kita langsung gunakan ya, Pak ya. Betul, Pak. Luar biasa. Ya. Pak, itu tadi sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin yang 317 miliar per tahun itu efisiensi yang didapat dari semua aktivitas ini ya, Pak ya. Ya, karena kalau tadinya hampir 30 pegawai itu kita bagi menjadi beberapa comment center fisik. Nah, dari sewa gedung saja sudah berapa, gaji karyawan sudah berapa, infrastruktur yang disiapkan berapa, terus juga tadi kontrak dengan pegawai yang ternyata banyak yang tidak kerja juga seberapa banyak. Itu ketika dikumpulin luar biasa, Pak. Itu kan kira 17 itu satu tahun. Berarti kan satu bulan sekitar 31 miliar. Gitu ya. Terlihatnya kalau satu tahun besar gitu, tapi ternyata ketika di breakdown, ya memang masuk akal penghematannya. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan di IT, memang banyak yang dari kita belum pernah ngitung sebenarnya apa sih kita yang kita lakukan gitu ya. Balik lagi tadi
saya selalu hitung. Memang kalau kita solusi IT, kadang-kadang solusinya terlihat mahal, gitu ya. Tapi ketika kita menggantikan workforce, ketika kita menggantikan gedung, kita menggantikan fixed cost, operational cost yang besar, maka ini luar biasa. Dari 317 itu nggak terlalu besar di compare ke apa yang kami lakukan sebenarnya di sisi pembangkit, di sisi transmisi. Kayak di sisi pembangkit kita punya AI untuk predictive maintenance, Pak. Pembangkit Hmm, kalau telat maintenance, Pak, itu minimal per komponen bisa sekian miliar per Pas Pak, komponen. betul betul Kalau ya. telat, apalagi kalau sampai eh, seharian atau berhari-hari nggak bisa running pembangkitnya itu sudah sekian puluh miliar sendiri. Nah, jadi eh, padahal sistemnya ya sekian pembangunannya development operasionalnya per tahun nggak terlalu besar hitungannya miliaran kecil. Jadi kita harus coba meyakinkan juga ke pihak siapapun yang akan buy-in solusi kita bahwa kita akan memecahkan problem yang eh, bisa diselesaikan oleh solusi ini dan akan terjadi manfaat baik itu efisien ataupun bahkan revenue baru. Tadi sebagian besar PLN memang efisien, Pak. Efisiensi. Kalau yang sifatnya revenue growth, sebenarnya kita belum fokus ke sana karena listrik hari ini masih ini ya, Pak ya, masih apa? Masih highly regulated tarif. Tapi kalau sedikit mengarah ke revenue, sebenarnya kita sudah mulai terapkan di monitoring untuk SPKLU, Pak, EV charger kami. Jadi kami Hmm, sudah bisa mulai memonitor beban yang akan muncul ketika EV ini akan semakin banyak, mobil listrik ini akan semakin banyak. Sehingga kami bisa benar-benar menawarkan, jadi PLN untuk yang EV charger ini bekerja sama Pak dengan swasta. Jadi swasta yang mau berbisnis di sini bisa kita kerjasamakan dan kita bisa membawa data itu dan dijadikan eh, basis untuk kerjasama dalam rangka generate revenue baru. Yang kedua juga, kita juga di Malui Akan Plus mulai memonetisasi data kami. Karena ternyata contoh Telkomsel dengan berbagai banyaknya BTS di mana-mana, apalagi BTS di tempat yang terpencil, itu nggak tahu Pak kapan harus maintenance, kapan akan mati ya, segala macam. Nah, dengan ya. data kami, kita jual data yang sudah diolah dan jadi acuan bagi teman-teman di Telkomsel untuk mengetahui kapan BTS mereka kemungkinan akan mati atau kapan harus maintenance atau kalau terjadi sesuatu bahkan mereka bisa langsung eh, tahu tagihannya akan berapa kira-kira prediksinya. Itu kita jual Luar biasa solusi. Pak. Itu tadi ya, pembangkit adaptif AI base ini emang luar biasa. Itu bisa diimplement kemana aja, salah satunya ke BTS tadi ya Pak ya. Ini ternyata memberikan dampak efisiensi yang luar biasa. Sebenarnya bukan efisiensi itu, tapi menghindari Pak ya, menghindari kesalahan-kesalahan yang sebenarnya cost-nya sangat tinggi dan itu terjadi berulang-ulang ya. Ini Betul, emang luar biasa ya, artinya dampak dari teknologi ya Pak ya. Artinya nggak mungkin kita minta semua orang untuk nongkrongin kalau nggak pakai adaptive learning dari AI atau IoT untuk cek sensor mengenai pembangkit tadi, nggak mungkin kita mengharapkan orang untuk ngecek satu-satu ya Pak ya. Ini luar biasa. Artinya keberhasilan ini bisa diimplementasi ke industri lain juga Pak ya. Tadi juga dari CAPEX menjadi OPEX itu luar biasa dan impact-nya saya juga tadi nggak kebayang ya. Sampai menghilangkan yang tadi mau apa bangun gedung nggak jadi Pak ya. Atau tadinya sewa ya. gedung malah nggak perlu Betul. karena akhirnya tadi dari CAPEX menjadi OPEX salah satunya mungkin tadinya on-prem jadi cloud ya. Atau mungkin yang lain yang tadinya misalnya ada aktivitas fisik ternyata jadi digital semua gitu ya Pak ya. Ya, beberapa gedung PLN yang akhirnya karena kita lakukan digitalisasi, kita ubah jadi tempat lain, Pak. Kayak di Bandung Ah, itu kami punya kafe namanya Jabarano, itu gedung PLN, Pak. Udah tadi. karena nggak apa timnya udah nggak dipakai lagi untuk kerja, ya kami kan jadi kafe dan malah jadi revenue baru ramai, Pak. Revenue Jadi center Pak kalau ya. weekend itu harus ngantri ke situ, Pak. Jadi kalau yang lihat IT ini masih sebagai cost center ini udah salah total ya Pak ya bahwa kita juga berkewajiban untuk mengenerate new revenue ya bagi organisasi ya Betul. dengan tadi efisiensi sambil berjalan efisiensi ternyata revenue baru jadi muncul Pak ke gedung kosong akhirnya bisa utilisasi lain ya luar biasa. eh oh ya tadi Pak catatan menarik ya bahwa mengenai apa EV charger dan lain-lain kita masih kerjasama dengan pihak lain artinya PLN tetap beradaptasi dengan segala macam kekinian teknologi yang ada gitu Pak ya.
dari rekan-rekan mungkin ada yang mau ditanyakan mumpung Pak Pratama di masih ada waktu. Mungkin kita nggak lama lagi, tinggal 5-6 menit gitu. Mungkin bisa Yang dimanfaatkan. bertanya. Ada yang silakan Pak, silakan Mas. Memperkenalkan diri dulu, silakan. Dan Prat- saya Eri Bima dari Fakultas Teknik Mesin. Di sini saya juga sebagai salah satu dari customer PLN ya, dalam arti sebagai pelanggan. Nah ini saya tadi hanya fokus terkait dengan PLN Mobile ya Pak. Jadi yang selama ini kan jika ada keluhan-keluhan pelanggan itu kita melakukan secara konvensional seperti by phone seperti itu. Dan tadi saya melihat bahwa ada salah satu terkait poin PLN di mana sampai kasarnya sampai dirut itu harus mengecek dalam arti ketika ada suatu pelanggan melakukan bintang satu dan mereka akan melakukan investigasi lebih lanjut. Nah ini saya bertanya, apakah dengan PLN Mobile ini ketika ada suatu keluhan yang berulang itu bisa terdeteksi oleh data center atau dari PLN pusat? Karena di suatu lingkungan saya ini sering melakukan keluhan atau yang bersifatnya sama dalam arti berulang kali dan itu secara periodik seperti itu. Apakah dari PLN Mobile itu bisa memfasilitasi untuk lebih deescalate ke tingkat yang lebih tinggi lagi? Itu aja sih Pak, cukup. Terima kasih. Makasih masukannya, pertanyaannya Pak Bima. Silakan Pak Pratama mungkin bisa Ya, ditanggapi. makasih Mas Bima pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, eh, kalau pengaduannya lewat PLN Mobile itu datanya kita record dengan baik dan setiap bulan kami ada evaluasi terhadap keluhan yang ada, terutama apalagi yang sudah masuk dalam rating aplikasi. Bahkan di situ hadir setiap bulan direksi kami, itu Direktur Retail dan Niaga, untuk memberikan instruksi langsung apa aja yang perlu diperbaiki. Nah, tapi di satu sisi kita sudah bisa mengidentifikasi masalah, tapi dalam melakukan solusi yang terkait dengan infrastruktur tenaga listrik, ini butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Karena ada proses yang memang masih panjang karena memang bagian masih dari aturan seperti ada pengadaan di situ, lalu ada mulai pengadaan aja di PLN bisa sampai 3 bulan gitu ya. Setelah itu baru nanti ada implementasi sampai dengan selesai. Nah, memang kami sampai hari ini berusaha memperbaiki ini supaya bisa lebih cepat. Tapi kami aware bahwa masalah sudah kita petakan. Memang PR kami luar biasa se-Indonesia Raya, tapi kita coba bertahap selesaikan itu persatu. Nanti monggo kalau misalnya Mas Bima mau ini ya apa namanya spesifik di unit yang mana, bisa saya coba sekaligus cek progresnya sudah sampai mana gitu ya. Itu bisa. Dan sebenarnya bukan di ini ya, bukan di data center, tapi memang ada sistem filtering yang itu langsung dikelompokkan per kategori gangguan ataupun keluhan yang yang masuk lewat PLN Mobile itu ada dan dievaluasi. Makasih. Terima kasih jawabannya Pak Pratama. Ini ada pertanyaan dari kolom chat Pak, dari Bu Marheni. Apa saja kompetensi minimal dan lainnya yang dibutuhkan untuk mahasiswa sistem informasi dan teknologi informatika untuk berkontribusi dalam transformasi PLN? Jadi kompetensi minimal apa aja Pak yang dibutuhkan? Monggo Pak, silakan. Iya, kalau untuk masuk dalam PLN, eh, PLN pusat ya, itu memang kami masih mengikuti standar rekrutmen bersamanya BUMN. Nah, tapi PLN maupun Icon Plus, terutama Icon Plus, kita punya kesempatan untuk melakukan direct shopping, Pak, sesuai dengan kemampuan khusus. Biasanya memang untuk di jenjang S2. Nah, tapi kalau teman-teman yang punya keahlian yang lebih dan belum S2, kami membuka rekrutmen lewat Icon Plus. Memang tahapannya nanti tidak langsung menjadi pegawai tetap, tapi ada sebagai pegawai kontrak dulu, nanti baru diangkat sebagai pegawai tetap Icon Plus. Saya sendiri dulu masuk juga menjadi pegawai kontrak dulu, habis itu menjadi pegawai tetap di Icon Plus, barulah pindah ke PLN holding. Nah, terkait dengan kompetensinya, ini akan sangat beragam karena sistem di PLN itu banyak sekali. Ya, bahkan ibaratnya kalau yang tua, tua dalam arti aplikasi legacy yang masih kami pelihara itu masih basicnya Java, ya, itu masih Hmm, Java itu masih dibutuhkan. Tapi memang akan mulai berkembang
kami tinggalkan juga kalau sudah end of support. Kalau soal bahasa pemrograman kita masih sebagian besar basicnya PHP, Golang, dan Python. Ya. Tapi kita juga sudah mulai merekrut kompetensi yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh eh, saya ke Pak Asari. Tiga itu, kita sudah mulai merekrut data engineer, data scientist, sudah juga mulai merekrut eh, ahli-ahli yang punya sertifikasi data center, AI, dan juga yang terakhir tadi ahli-ahli yang sudah punya sertifikasi cyber security. Entah itu CISR atau misalnya ada yang apa namanya khusus yang untuk dari saya lupa sertifikasinya, tapi ada sertifikasi khusus cyber security sekarang. Itu juga bisa jadi nilai tambah untuk masuk dalam tim di Icon Plus. Karena yang lagi growing banget di sana. Baik, Bapak, terima kasih jawabannya. Ini luar biasa sesi kita hari ini. Terima kasih banyak, Pak Andi. Tapi mungkin masih ada waktu nih, Pak. Mau bertanya lagi nih, ada dari pertanyaan dari, sebentar, saya bacakan. Dari Bu Dia Nusantoro. Selamat pagi, saya Dia Nusantoro dari Prodi Teknik Sipil ISTN. Saya mau bertanya bagaimana sistem keamanan data pelanggan dari pengguna aplikasi mobile PN. Ya, mengenai security data pelanggannya, Pak ya. Mungkin itu. Ya, jadi untuk aplikasi PLN Mobile itu kita sudah comply dengan standar yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pelanggan. Gitu ya. Tentunya kita simpan data pelanggan kami di data center milik Icon Plus on premise, tidak kita taruh di cloud, dan kita eh, lakukan update berkala yang sifatnya eh, tidak semua data pelanggan yang aktif itu kita masukkan dalam database yang terkoneksi ke network. Jadi ada dua tahap, ada yang memang kita masukkan ke database kami yang hanya bisa diakses oleh intranet, tapi untuk beberapa kebutuhan itu baru yang terkoneksi ke internet. Sehingga kita coba semaksimal mungkin melindungi data pelanggan kami dari potensi-potensi yang bisa terjadi pencurian data. Mungkin tadi termasuk juga pelindungan data pribadi dengan aturan baru, Pak ya. Saya dengar di Ya, betul. Ekarta sudah sangat progresif ya untuk implementasi ini. Baik, Betul. baik Bapak, saya pikir cukup untuk hari ini. Luar biasa sesinya. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban-jawaban ini dan penjelasannya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan saya izin Japri gitu juga Pak untuk kalau ada masih ada pertanyaan dari rekan-rekan gitu Pak mungkin bisa dibantu nanti di kemudian hari. Dari kami terima kasih, Alhamdulillah. Eh, Mungkin sebelum kita sudahi ada yang mau disampaikan Pak dari Pak mungkin masukan juga koreksi atau saran silakan Pak dari Pak Pratama. Ya, mungkin dari saya closing statementnya adalah PLN sedang berproses menjadi lebih baik, bertransformasi dari perusahaan utility menjadi perusahaan utility yang berbasis teknologi. Kami mohon dukungannya dari seluruh pelanggan kami yang saya yakin bapak-bapak, teman-teman semua di sini adalah pelanggan setia kami, dan kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang lebih baik, sistem yang lebih reliable, dan layanan pelanggan yang lebih memuaskan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pratama, Alhamdulillah. Sebelum kita sudahi, mungkin izin untuk ambil foto bersama gitu Pak. Ada beberapa slide yang ada 75 peserta. Dari Mbak Novi atau yang lain bisa bantu? Oke, boleh, Pak. Ada berapa halaman ya? Dibagi-bagi aja silakan. Mungkin kameranya di-on kan? Mbak Novi silakan dibantu Oke, abang-abangnya. Bol- boleh, Pak. Satu, dua, tiga. Oke, Pak. Lagi. Ya, Satu, ada banyak. dua, tiga. Oke, sudah, Pak. Udah semua? 75 halaman? 75 orang udah foto semua.
Yang lainnya ada yang tidak mengaktifkan video, Pak. Oh ya sudah. Mungkin dicek lagi, mungkin di halaman ketiga atau halaman keempat dipoto lagi. Sudah semua, Pak. Nah, ya. Baik, terima kasih. Mungkin nanti untuk absensi eh, bisa dibantu kali nanti bisa Japri ke nomor yang atau Mbak Novi nanti tolong diarahkan ya untuk absensinya. Baik, Pak. Ya. Baik, baik. Saya izin, saya sudahi eh, pertemuan hari ini, webinar kali ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Pratamadi dan rekan-rekan peserta yang telah menghadiri. Insya Allah kita bertemu lagi di seri webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asari, terima kasih Sama-sama. dari saya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak. Yes. Maaf nih banyak nanya banget nih, Oh, karena Pak, emang luar biasa. exciting banget nih progres dari dari apa dari PLN Pak luar biasa. Salam saya juga untuk Pak Suroso. Siap, Eh, siap. Nanti kita sampaikan. Sukses buat Isten dan seluruh mahasiswanya. Terima ya, kasih. makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. demikian. Saya izin live. Ya.